Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Sate Gagak. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah cerita tentang temanku yang bernama Asep. Kalau kamu pernah kerja di proyek bangunan dan kamu pernah mengerjakan proyek-proyek besar di Bandung pada tahun 2011, mungkin kamu akan sedikit tahu tentang cerita ini. Asep dulunya adalah tukang bangunan yang suka ikut proyek-proyek besar, bangun perumahan, bangun gedung tinggi, juga pembangunan tempat rekreasi dan pembukaan hutan. Semuanya dia lakukan demi keluarga dan anaknya. Bahkan hal itu dia terus lakukan hingga umurnya mencapai 40-an. Namun hasil jeripayahnya itu rupanya menimbulkan luka, di mana usaha dan kerja kerasnya selama ini dikhianati oleh istrinya yang selingkuh dengan teman kerjanya di pabrik. Katanya, kerja di pabrik lebih stabil dan selingkuhannya selalu memberikan uang untuk perawatan tubuhnya daripada suaminya sendiri. Asep merasa hancur di sana. Dia menggugat cerai istrinya karena merasa terhianati. Dia juga merasa bersalah karena akibat pekerjaannya sebagai kuli bangunan, dia tidak bisa membahagiakan istrinya. Semenjak itu hidupnya berantakan, selalu melamun di tengah-tengah pekerjaan dengan 2 rokok sisa yang dia hisap kembali, sambil berpikir apa yang akan dia kerjakan selanjutnya. Hal itu rupanya berdampak dengan hidupnya, karena dia sudah ditinggal istri dan hidup sendirian. Pekerjaannya menjadi terganggu, sehingga dia akhirnya dipecat dan tidak dipekerjakan kembali hingga sekarang. Hari itu adalah hari yang benar-benar sial bagi Asep. Uang gajinya tidak bisa turun karena dipecat, dan uang di kantong hanya tinggal 10.000. Uang itu hanya cukup untuk makan di hari itu, dan untuk besok dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya Asep duduk di halte bus dekat warteg. Dia membuka kembali dompetnya berharap ada uang tambahan yang tiba-tiba muncul di sana. Tapi tidak ada apapun di sana selain bon dan kartu identitasnya. Dengan berat hati dia akhirnya masuk ke warteg yang ada di sebelahnya, berharap dia bisa menghemat uang 10.000 itu dengan makan seadanya. Namun tidak disangka-sangka, tepat ketika masuk ke dalam sana dia bertemu dengan seseorang. "Eman?" kata Asep sambil nunjuk kepada orang yang makan di pojok warteg. Eman yang merupakan teman SMP Asep langsung berbalik. Dia menatap Asep beberapa detik, lalu tidak lama wajahnya mulai berbinar. Karena dia adalah sahabat karibnya ketika sekolah. "Ah, si Asep ternyata. Sini duduk." Eman tersenyum, lalu dia mempersilahkan Asep untuk duduk di sana. "Wah, kamu sudah sedikit beda sekarang, Man," tanya Asep yang melihat kondisi penampilan Eman yang sudah berubah. Eman tersenyum, dia memang nampak berubah dengan kondisi dirinya ketika SMP. Eman dan Asep memang kurang beruntung ketika sekolah, mereka berdua tidak seperti murid-murid yang lain. Mereka berdua termasuk murid yang miskin, sehingga sering dikucilkan oleh teman-temannya. Namun karena itulah mereka berdua bisa bersahabat, dan hal itu berlanjut hingga mereka berdua lulus SMP dan mencari kerja di tempat yang berbeda. "Kamu kerja sekarang, Man? Gak nyari rongsok lagi?" tanya Asep yang seperti penasaran atas apa yang terjadi terhadap sahabatnya. Eman menggelengkan kepala. Dia melirik ke arah motornya yang nampak sedikit baru, lalu tidak lama dia berkata, "Aku ngojek sekarang, Sep. Ini juga aku berhasil ngumpulin uang selama bertahun-tahun hingga aku bisa membeli motor ini untuk usaha. Ya kamu tahu sendirilah, semuanya aku kumpulin dari rongsok." Asep tersenyum.
Dia sedikit bangga karena derajat dari sahabatnya sedikit terangkat. Eman melihat Asep yang lusuh dan kusam seperti itu, tiba-tiba kembali berkata, "Kamu kayak yang lemes gitu seperti yang gak makan. Ayo pesan dulu Ki, nanti aku yang bayar." Asep mengangguk, dia lalu memesan beberapa nasi dan lauk sederhana. Tidak lama dia juga memesan teh tawar untuk minumnya. Setelah dia menerima pesanan itu dan kembali duduk di dekat Eman, Eman langsung berkata kembali kepadanya, "Kenapa cuma pesan segini? Tambahlah." "Masa sama telur doang?" katanya sambil melirik ke pemilik warteg. "Bu, minta tambah orek tempe, ikan sama daging ayam ya, sama tambah juga kerupuknya." Pemilik warteg itu mengangguk. Tidak lama dia membawa pesanan itu dalam satu piring dan memberikannya kepada Eman. "Terima kasih Bu, nanti dihitungnya bareng sama punya saya saja," katanya sambil mengambil piring itu. Eman langsung melirik ke arah Asep dan tidak lama dia menyodorkan piring itu kepadanya. "Kuli bangunan harus banyak makan. Nih makan, masalah bayar mah kalem aja." Asep mengangguk pelan. Dia melihat sosok Eman nampak berbeda dari apa yang dia kenal. Dia bisa lebih sukses sekarang, bahkan kini dia punya motor yang dia bisa pakai untuk mengojek. Terlihat pula ada sebuah barang yang aneh di jok motor itu. Benda itu seperti barang dagangan seseorang karena ada kayu bakar dan alat untuk memasak sesuatu di sana. "Man, kamu dagang juga? Itu deket motor kayak ada barang untuk masak sesuatu." Eman hanya tersenyum lalu tidak lama dia berkata, "Ntar kamu akan tahu kalau kamu ingin mengetahuinya, karena mau bagaimanapun aku mempunyai rahasia sehingga aku bisa seperti ini," katanya dengan nada yang pelan. Asep mengangguk pelan sambil memakan makanan di depannya. Tidak lama dia langsung mengobrol kembali tentang masa lalu bersama dengan sahabatnya itu. Di sana Asep mulai bercerita atas apa yang terjadi. Dia bahkan berlinang air mata ketika membicarakan tentang hidupnya. Eman merasa iba atas hal itu. Dia merasa tidak menerima bahwa nasib sahabatnya seperti ini sekarang. Eman lalu berkata dengan nada yang lebih pelan, bahkan dia seperti berbisik karena takut semua orang yang di warteg itu tahu apa yang dia katakan. "Aku bisa merubah hidupmu, Sep, karena aku juga seperti itu. Tapi ada beberapa peraturan yang harus kamu langgar. Namun kamu tidak perlu mengorbankan apapun." Asep kebingungan dengan apa yang dia katakan. Dan tidak lama Eman yang sudah selesai memakan makanannya tiba-tiba mengeluarkan uang 100.000 di dompetnya. "Kalau kamu mau tahu, hitung semua yang ada di sini dan bayar semuanya pakai uang ini." Asep hanya mengangguk. Dia lalu mengambil uang itu dan berjalan pelan ke dalam untuk membayar semua apa yang mereka berdua makan. Tidak lama Eman pun berdiri dan menunggu di luar warteg sambil mengambil satu batang rokok. Asep pun lalu muncul kembali dengan membawa uang recehan yang dia pegang. "Semuanya 35.000, ini kembaliannya," kata Asep sambil menyerahkan uang itu. Sambil menghisap rokok yang ada di tangannya, Eman tiba-tiba berkata, "Udah ambil aja kembaliannya, nanti juga uang yang 100 bakalan balik ke dompet," katanya dengan nada yang santai. Asep masih bingung dengan apa yang dia katakan. Namun tidak lama Eman seketika naik ke motor yang terparkir di sana dan kembali berkata, "Kalau kamu ingin tahu apa yang aku katakan tadi, ikut aku. Aku akan membicarakan semuanya di rumah kontrakanku." Asep pun mengangguk. Dia seketika naik ke jok motor belakang dan ikut ke kontrakan Eman di hari itu. Sebelum sampai ke kontrakan, Eman mengajak Asep untuk ke pasar. Di sana terdapat sebuah kios kecil di ujung pasar yang nampak sepi dan kumuh. "Bentar ya Sep, aku mau ngambil sesuatu dulu." Asep mengangguk pelan sambil mengikutinya. Di sana ternyata adalah sebuah kios kecil yang menjual daging ayam dan sapi, bahkan babi dan ular serta kuda ada di sana. Eman langsung masuk dan berkata sesuatu kepada pedagang yang tinggal di sana. "Mang, gagak kayak biasa, 2 saja," katanya sambil sedikit berteriak. Pedagang itu mengangguk lalu tidak lama dia membawa sebuah daging yang dibungkus kresek hitam dari pendingin yang ada di belakang. Lalu tidak lama kemudian Eman langsung memberikan uang kepada pedagang itu sambil melirik kepada Asep. "Nanti kalau butuh bahan-bahannya kesini saja, di sini lengkap." Asep masih tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Eman. Namun tidak lama dia ajak keluar pasar dan kembali berangkat ke arah kontrakannya yang letaknya tidak jauh dari sana. Di dalam kontrakan, Eman akhirnya memberitahunya tentang apa yang akan dia lakukan. Awalnya Asep tidak percaya dengan apa yang dikatakannya, hingga tidak lama Eman pun berkata,
kamu tidak perlu mempercayai semua yang aku katakan. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut denganku pada malam ini. Memang ini bukan seperti yang kamu kira, harus ke gunung, bertemu dukun, butuh tumbal. Ini hanyalah hal kecil sehingga kamu tidak perlu mempersiapkan semua itu. Namun setidaknya kamu tidak akan kelaparan, karena uang yang ada di dompetmu akan kembali dan kamu bisa memanfaatkan kembalian dari warung-warung yang kamu datangi untuk kamu tabung secara perlahan. Asep nampak ragu akan hal itu, dan Eman seketika langsung mengeluarkan dompet yang dari tadi belum dibuka. Lalu tidak lama dia memperlihatkannya kepada Asep. Nih, uang yang tadi kamu bayar di warteg. Uangnya udah balik lagi, dan apabila kamu bisa mendapatkan uang ini, kamu gak perlu khawatir akan hidupmu. Asep hanya terdiam. Dia seakan tidak percaya atas apa yang dikatakannya. Dia mengambil kembali uang itu dan melihatnya dengan seksama. Lalu Eman yang masih melihat bahwa Asep belum percaya dengan perkataannya, tiba-tiba kembali berkata, "Aku bilang kayak gini karena kamu sahabatku. Aku tidak mau nasibmu sama seperti kita SMP dulu. Dibully karena kita miskin, hidup sulit, dan gak bisa jajan kayak yang lain. Setidaknya kalau kamu melakukan hal ini, kamu akan hidup tenang, meskipun kamu nganggur dan tidak ada kerjaan." Karena perkataan itulah Asep akhirnya mengangguk pelan dan akan mencoba atas apa yang Eman lakukan. Eman juga ternyata sengaja membeli 2 daging karena dia tahu bahwa Asep akan ikut dengannya. "Ya sudah, kalau memang kamu ingin ikut, maka bawa ini. Malam kita akan segera berangkat untuk mencarikan uang ini untuk dompetmu," kata Eman sambil tersenyum. Tepat jam 10 malam akhirnya mereka berdua kembali berangkat. Eman berangkat menyusuri sudut kota hingga akhirnya dia sampai di salah satu kuburan tua yang nampak luas. Tidak lama kemudian Eman langsung menjalankan motornya lagi ke sebuah gang yang hanya cukup dengan 1 motor. Gang itu cukup gelap karena sisi kiri dan kanannya dipenuhi oleh pohon bambu yang rapat. Setelah masuk ke gang dan mereka sudah sampai di tengah-tengah pemakaman umum yang luas itu, akhirnya Eman mematikan motornya. Tidak lama dia turun dari motornya dan menurunkan beberapa barang yang akan dia bawa. "Sekarang kita jalan, karena takut ada warga yang curiga kalau ada motor yang masuk ke pemakaman umum di malam hari seperti ini." Asep mengangguk, dia masih belum mengerti tentang apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya ini. Dia hanya mengikutinya, melewati batu-batu nisan yang berjejer sepanjang jalan dengan hawa dingin yang menusuk kulit. Asep merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika dia melewati pemakaman ini. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara apapun selain dari keheningan. Yang ada hanyalah langkah kaki dari mereka yang menginjak ranting patah di sekitar perjalanan. Makam ini nampak sudah sangat tua. Beberapa batu nisan itu nampak sudah berlumut, dan beberapa di antaranya sudah terbelah karena tergerus air hujan selama puluhan tahun. Di beberapa tempat bahkan ada bekas lilin di salah satu batu yang ada di pemakaman itu. Lalu ada pula sesajen basi dan beberapa plastik kresek dengan noda merah yang sudah mengering di dalamnya. "Sep, kamu gak takut kan?" tanya Eman yang berhenti sejenak dan berbalik ke arah Asep. Asep menggelengkan kepala dengan pelan. Dia sebenarnya takut dengan hal ini, namun karena dia butuh uang seperti yang Eman punya, sehingga dia mau tidak mau ikut dengannya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di bawah pohon beringin besar. Pohon itu nampak tua dan tidak terurus. Akar pohonnya mencuat keluar dan terlihat ada sebuah lubang kecil yang ada di batangnya dengan penuh sesajen di dalamnya. "Duduk di sini, kita akan mulai berdagang," kata Eman yang kini mengambil kresek berisi garam dan mulai menaburkannya mengitari beringin itu. Garam itu dia lempar ke tanah sambil membacakan sesuatu yang tidak Asep mengerti. Setelah itu dia kemudian kembali ke arah Asep dan berkata, "Sekarang siapkan bahan-bahannya, keluarkan semua peralatannya, dan kita mulai memasak untuk mengundang mereka datang." Asep mengangguk pelan. Dia seketika membuka kresek yang kemarin dibeli oleh Eman. Di sana rupanya daging burung gagak yang masih utuh, bahkan bulu-bulu yang hitam belum dicabut seperti layaknya daging ayam yang mau dimasak. Eman membuka tas hitam besar yang dia bawa dari motor, dan di sana ada peralatan yang akan dia pakai untuk membakar sesuatu di sana. "Bener ini, Man?" tanya Asep ragu. Eman yang nampak sudah biasa melakukan hal ini hanya mengangguk. "Iya bener, kamu bakar aja gagak itu sama bulunya.
kita kan bukan menyajikan sesuatu buat manusia." Jujur Asep sedikit agak takut di sana. Namun dia juga tidak mau apabila dia kelaparan karena tidak ada hal apapun yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan uang. Sehingga dia melakukan apa yang dikatakan oleh Eman dan kini membakar gagak itu dengan api yang dia buat di bawah pohon beringin tersebut. Bau darah tipis dari burung yang mulai terbakar itu mulai tercium oleh Asep. Begitu juga dengan asap yang mulai menutupi beringin yang ada di belakangnya. Entah mengapa setelah dia membakarnya cukup lama, baunya mulai mirip sama bau sate ayam yang dia cium ketika pulang dari proyek ketika bekerja dulu. Padahal dia ingat bahwa baunya awalnya busuk dan tidak mungkin tiba-tiba baunya berubah menjadi seperti ayam dan sapi yang dibakar di gerobak sate pinggir jalan. Asep melirik ke Eman, dan Eman hanya tersenyum saja kepadanya ketika Asep meliriknya. "Udah bakar aja terus, mau segosong apapun jangan berhenti hingga mereka datang, karena mereka yang mempunyai uang yang sama seperti yang aku punya." Entah apa yang terjadi setelah Asep membakar gagak itu hingga benar-benar kosong dan tidak berbentuk. Tidak ada kejadian apapun di sana. Asep kembali melirik ke arah Eman, dan dia memperlihatkan gagak itu yang sudah benar-benar menghitam kepadanya. Eman lalu mengangguk. Dia mendekat dan menepuk pundaknya sambil berkata, "Tenang, makanya aku beli 2 karena aku takut kejadian ini terjadi." "Jadi," kata Eman sambil mengeluarkan 1 kresek lagi yang berisi gagak mati, "ini ada 1 lagi, kamu bakar lagi. Kalau memang gak ada pembeli, ya itu bukan rezekimu mendapatkan uang ini." Asep pun kembali mengangguk dengan perasaan dan rasa takut yang belum bisa dia kendalikan. Akhirnya dia mulai membakar gagak itu untuk kedua kalinya. Tubuhnya kini nyaris tidak bergerak. Dia seperti fokus terhadap api yang mulai membakar bulu-bulunya yang hitam. Dan ketika api itu mulai membakar daging gagak tersebut, sesuatu mulai berubah dan Asep merasakan sendiri perubahan itu sekarang. Angin mulai bertiup pelan dari arah pemakaman, meniup ranting-ranting pohon beringin itu hingga menimbulkan suara gemuruh kecil di sana. Asep sempat melirik, namun tidak ada apapun di sana. Lalu setelah itu tiba-tiba muncul wangi dupa yang entah muncul dari mana. Baunya sangat menyengat dan langsung tercium oleh Asep ketika api yang ada di depannya membakar seluruh gagak itu hingga sedikit matang. Asep kembali melirik ke sekitar beringin, dan tidak ada apapun di sana selain mereka berdua. Bau dupa itu nampak berbeda, seperti bau dari seseorang yang telah lama mati, sehingga tubuh Asep langsung merinding seketika ketika mencium bau tersebut. Dadanya mulai terasa sesak, namun dia terus membakar gagak itu hingga dia sadar bahwa dia merasa diawasi oleh sesuatu yang gelap di sekeliling pemakaman tersebut. Di antara batu-batu nisan tua yang sudah berlumut itu, nampak banyak bayangan yang menyatu dengan kegelapan. Lalu beberapa dari mereka terlihat sedang menatapnya dengan mata-mata yang merah menyala. Bukan hanya 1 atau 2, namun banyak. Dan hal itu semakin lama semakin banyak. Mereka muncul dari balik rimbunya ilalang yang menjalar di sela-sela makam. Lalu di belakang batu nisan yang berlumut, ada pula yang muncul dari sela-sela dahan pohon yang ada di sekitar makam. Lalu setelah Asep melihat hal itu, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang jelas. Dan hal itu muncul secara perlahan seperti asap dan membentuk sesosok makhluk yang dia kenal. "Pocong," gumamnya dengan nada yang pelan. Tubuh Asep mulai bergetar. Dia kini bisa melihat sesuatu yang tidak pernah dia lihat seumur hidupnya. Sesosok pocong itu muncul dengan kainnya yang kotor. Terlihat tanah merah yang masih menempel di kain kafannya yang berdiri kaku di atas batu nisan besar yang retak di tengahnya. Pocong itu nampak terdiam. Dia menatap Asep dari kejauhan. Jujur Asep takut di sana. Dia melirik ke arah Eman yang ada di belakang sana dan berkata, "Man, ada." Eman langsung menjawab belakang, "Jangan takut, ini adalah ujiannya. Sekarang mereka sudah muncul. Ingat, kamu hanya akan memberikan gagak itu kepada mereka yang akan memberimu uang. Karena mereka sekarang akan mengerubungimu dengan benda-benda yang mereka bawa." Asep menelan ludah tidak mampu menjawab ucapan dari Eman. Kedua tangannya kini bergetar ketika dia memegang gagak yang terbakar itu, dan ketika dia melirik lagi ke arah pocong tersebut, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatnya kaget atas suara yang tiba-tiba muncul di sana.
Terdengar suara tertawa yang melengking di ujung sana, lalu tidak lama muncul segumpal rambut yang secara perlahan membentuk sesuatu yang menyerupai seorang wanita. Itu adalah kuntilanak dan Asep tahu itu. Di ujung lorong batu nisan yang berjejer tepat sebelum Eman memarkir motornya, nampak sesuatu yang melayang dengan rambutnya yang menutupi setengah wajahnya. Bajunya nampak sobek dengan sebuah luka darah yang panjang dari bahu hingga pinggangnya. Dia melayang pelan dan hampir menyentuh tanah, lalu suaranya terdengar sangat jelas dengan ketawanya yang khas. Asep semakin ketakutan ketika dia muncul. Rasa takutnya kini tidak bisa dia kendalikan. Bahkan tubuhnya seperti ingin bergerak sendiri untuk meninggalkan tempat itu. Namun tepat ketika tubuhnya ingin bergerak, tiba-tiba Eman langsung menariknya dengan pelan. "Mau kemana? Selesaikan dulu. Kamu malah akan bahaya kalau kamu keluar dari sini." Eman lalu menunjuk garam yang sudah dia taburkan di bawah sana. Dia berkata bahwa itu akan menjaga mereka karena para makhluk itu tidak akan melewati garam tersebut hingga mereka aman. "Tenang, rileks. Biasakan tubuhmu melihat hal-hal seperti ini. Mereka pasti akan mendekat dan mereka tidak akan masuk melebihi garam yang sudah aku tabur ini," kata Eman yang mencoba menenangkan Asep. "Kamu pilih salah satu dari mereka yang membawa uang, lalu berikan itu kepadanya. Dan setelah itu mereka akan menghilang karena ritualnya selesai." Asep hanya bisa terdiam sambil memandangi Eman. Wajahnya benar-benar pucat sekarang. Bahkan kini tubuhnya penuh dengan keringat, dengan bau gosong daging gagak yang semakin kuat di tangannya. Asep akhirnya mengangguk pelan dan berusaha menenangkan dirinya. Dan ketika dia mulai kembali melirik ke arah pemakaman, astaga! Asep bergumam dengan pelan. Dia melihat kini mulai banyak makhluk yang muncul dari berbagai arah. Ada yang menyeret kakinya di tanah, ada yang melayang di antara pepohonan di pemakaman itu, lalu ada pula yang merangkak dengan kedua tangan dan kaki yang sama panjangnya dengan tubuhnya yang kurus seperti tinggal tulang. Bukan hanya itu juga, tepat di tengah-tengah makam muncul suara tawa dari anak-anak kecil yang nampak menakutkan. Anak-anak kecil itu berlarian sambil membawa sesuatu di tangannya. Ada yang membawa ari-ari bayi, ada yang membawa gumpalan daging, ada pula yang membawa batu dan potongan kain kafan. Mereka berlarian di antara batu nisan dan mendekat ke arah Asep. Bahkan ada salah satu dari mereka perutnya nampak sobek dengan isi perutnya yang menggantung di perut, sehingga Asep nampak mual ketika melihatnya. Asep semakin ketakutan ketika secara tiba-tiba ada 3 makhluk yang muncul tepat di samping pohon beringin itu. Mereka seperti manusia, namun bentuknya nampak berbeda. Mereka seperti bekas kecelakaan dengan tubuh mereka yang hancur. Tubuh mereka tampak patah sehingga tidak bisa berjalan normal. Lalu lehernya nampak miring dengan mulut yang sobek ke pipi. Salah satu dari mereka bahkan tidak mempunyai kaki, sehingga dia menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya dengan darah yang masih menetes di kepalanya. Semakin lama mereka semakin dekat. Bahkan mereka kini tepat berada di dekat garam yang ditaburkan oleh Eman sebelum mereka memulai semua ini. Mereka seperti tidak berani melangkah lebih dari itu. Mereka hanya berdiri dan melayang di sana sambil menatap Asep yang masih membakar gagak yang kini sudah gosong sepenuhnya. "Sep," tanya Eman yang ada di belakangnya, "cepat kasih kepada mereka. Kamu tahu kan tujuanmu datang ke sini?" Asep hanya mengangguk pelan dengan wajah yang semakin pucat. Dia seperti susah menggerakkan tubuhnya ketika melihat semua makhluk itu berkumpul tepat beberapa meter di dekatnya. Asep kini bisa lebih jelas melihat mereka yang menyeramkan, dan hal itu membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. "Cepat, cari yang bawa uang, kasih gagaknya ke sana." Asep kembali mengangguk. Dia kini mulai mencari siapa di antara mereka yang membawa uang untuk bayaran gagak yang dia bawa. Tepat ketika dia melirik ke arah anak-anak kecil yang berkumpul di sana, dia melihat salah satu dari mereka yang membawa uang 100 ribuan diselipkan di celananya. Bentuknya botak dengan matanya yang besar dan telinganya yang runcing. Dia menyeringai ketika Asep menatapnya. Giginya nampak menghitam dengan kain kafan kotor yang dia pakai sebagai celananya. Asep mulai mengumpulkan keberaniannya. Tangannya terlihat gemetar. Dia sudah menemukan dengan hati-hati. Tanpa sadar Asep akhirnya mengangkat daging gagak gosong itu dan mulai menyerahkannya. Tangannya gemetar.
dan nampaknya para makhluk lain seperti ingin menangkapnya sehingga suasana semakin mencekam. Eman yang ada di belakangnya tiba-tiba berkata, "Jangan salah pilih, karena mereka tidak hanya membawa benda, terkadang mereka mempunyai tipu muslihat yang membuatmu celaka ketika kamu salah memberikannya kepada mereka." Asep tiba-tiba terdiam, dan hal itu membuat tangannya semakin gemetar hebat. Anak kecil itu nampak senang karena dia seperti dipilih oleh Asep. Tangan kecilnya terangkat seperti ingin menyambut gagak itu dengan kedua tangannya. Dengan hati-hati, Asep akhirnya berhasil memberikan gagak itu kepadanya. Lalu tidak lama kemudian dia mengambil uang yang diselipkan di celananya dan dilempar ke arahnya. Wajahnya semakin menyeringai. Dia langsung berbalik dan berlari ke tengah-tengah pemakaman, dan para makhluk lainnya nampak melirik ke arahnya dan seperti ingin mengejarnya hingga para makhluk itu menghilang secara perlahan di dalam kegelapan. Blep. Asep seketika menjatuhkan tubuhnya. Uang 100.000 itu akhirnya dia pegang dengan kedua tangannya. Eman yang ada di belakang langsung menepuk pundak Asep dan berkata, "Selamat, kamu sudah mendapatkan yang kamu mau. Sekarang kamu tinggal menikmati hasilnya dan kamu gak perlu takut kelaparan lagi." Di pagi harinya Asep kembali ke kontrakan sempitnya. Matanya nampak merah karena dia tidak tidur semalaman pada saat itu. Tangannya terlihat masih menggenggam uang 100.000 yang dia dapatkan. Uang itu nampak kotor dan bau, sehingga dia harus membersihkannya agar bisa dipakai untuk membeli sesuatu. Asep tertidur sebentar di kontrakannya, dan dia kembali bangun jam 1 siang, di mana perutnya mulai keroncongan sekarang. Dengan wajahnya yang masih lemas karena kejadian semalam, Asep akhirnya keluar dari kontrakan dan mulai berjalan ke arah jalan raya. Dia berjalan menuju warteg yang menjadi langganannya. Asep seperti masih belum yakin apakah uang itu bisa kembali seperti milik Eman. Bahkan dia masih mempertanyakan kejadian semalam yang mengerikan sepanjang dia berjalan ke arah warteg. "Bu, dimakan di sini ya. Nasi tahu, kerupuk, dan es teh manis," katanya sambil duduk di meja favoritnya di warteg itu. Asep belum berani makan sesuatu yang mahal. Dia hanya ingin mencoba terlebih dahulu karena apabila uang itu gagal, maka setidaknya dia masih bertahan selama beberapa hari dengan uang 100.000 itu. Asep mulai makan dengan lahap. Perutnya yang belum dia isi dari pagi membuat dirinya bisa menghabiskan makanan itu dengan sekejap. Tidak lama dia mulai berjalan kembali dan membayar makanan itu dengan uang yang dia punya. Semuanya nampak normal. Bahkan Asep mendapatkan kembalian beberapa puluh ribu setelah menyerahkan uang tersebut. Tidak lama dia akhirnya keluar kembali dari warteg. Lalu dia berjalan menjauh dari warteg itu dan berhenti di depan minimarket. Dia penasaran apakah uang itu bisa kembali seperti punya Eman. Dan ternyata ketika dia membuka dompetnya, kedua matanya tiba-tiba terbelalak. Dia seperti tidak percaya bahwa uang itu kembali utuh di dompetnya. Asep langsung mengambil uang kembalian di sakunya. Dan uang itu secara perlahan bertambah sehingga muncul sebuah senyuman lebar di wajahnya secara perlahan. Asep nampak bahagia sekarang. Dia jadi tidak khawatir lagi bahwa dia akan kehabisan uang meskipun sudah tidak bekerja lagi sebagai kuli bangunan. Bahkan dia berpikir bahwa dia bisa memanfaatkan uang kembalian itu untuk dikumpulkan dan membeli sesuatu yang dia inginkan sekarang. 3 hari berikutnya kehidupan Asep berubah secara perlahan. Dari yang biasanya makan di warteg kini sering mencoba makanan-makanan yang populer dan enak di dekat kontrakannya. Dia juga kini sering membeli rokok 1 bungkus untuk hidupnya. Bahkan dia membayar semua hutang ke warung yang ada di kontrakannya. "Wah, banyak uang nih Pak Asep. Ada proyekan baru ya?" kata pemilik warung yang menerima uang dari Asep ketika dia membayar semua hutangnya. Asep hanya tersenyum. Dia hanya mengambil 1 cemilan dan bungkus rokok sambil berkata, "Ah, ini mah ada rezeki lebih aja, jadi bisa bayar semua hutang. Malu atuh teh kalau aku ngutang terus di warung," jawabnya sambil tersenyum. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Asep meningkat secara perlahan. Dia mulai membeli pakaian baru dari uang kembalian yang dia kumpulkan. Lalu dia juga membeli sepatu baru untuk mengganti sepatunya yang sudah lepek. Dia juga membeli sebuah ponsel baru dan mulai mencari kontrakan yang lebih nyaman dari yang dia tempati sekarang. Setiap kali dia membayar, biasanya dia akan memakai uang kembalian apabila dia membeli sesuatu yang harganya lebih dari 100.000. Namun apabila di bawah itu, uang 100.000 yang dia dapatkan di pemakaman itu, dia akan pakai.
karena nantinya uangnya akan kembali ke dompet dan dia bisa mendapatkan kembaliannya. Asep sekarang mulai berkeliling untuk mengumpulkan uang kembalian tersebut dari minimarket, tukang ayam geprek, bahkan toko swalayan yang dia temui. Kini Asep tidak lagi menjadi pria yang putus asa di dalam hidupnya. Dia menjadi orang yang percaya diri dan tidak lagi mengeluh dengan keadaannya. Dan tidak terasa 3 bulan sudah berlalu. Asep kini sudah benar-benar berubah. Bahkan berat badannya pun mulai bertambah karena hidupnya hanya tiduran di kontrakan dan keluar ketika dia ingin membeli sesuatu di luar sana. Asep kini mulai menempati kontrakan yang lebih besar. Dia juga mempunyai motor bekas yang dia beli untuk berkeliling mencari uang kembalian dari uang tersebut. Bahkan karena hidupnya yang seperti itu, dia kini sudah jarang ketemu Eman. Bahkan tidak pernah ada komunikasi lagi setelah Eman mengantarkannya di pemakaman tersebut. Asep kembali terbangun tepat jam 2 siang. Dia menguap dengan pelan dan mulai berdiri dengan tubuhnya yang mulai gemuk sekarang. Sambil menggaruk-garuk punggungnya, dia akhirnya keluar dari kontrakannya sambil menguap pelan. Dengan hati-hati dia mengeluarkan motornya dan mengecek tangki bensinnya pada saat itu. Mulai kosong. Kayaknya aku harus keluar cari makan sekalian isi bensin sekarang, gumam Asep sambil mengambil jaket dan dompet hitam yang ada di dekat kasurnya. Tidak lama kemudian Asep akhirnya mulai mengemudikan motornya dan berhenti di SPBU terdekat. Dia mengisi penuh bensin di motor itu, lalu tidak lama dia mengeluarkan uang 100.000 di dompetnya sambil tersenyum. Asep mendapatkan kembalian dari petugas itu, lalu tidak lama dia memasukkannya ke dalam saku. Asep kembali menyalakan motornya dan berjalan menuju sebuah tempat makan yang letaknya agak jauh dari kontrakan. Sepanjang jalan dia tersenyum pelan karena hidupnya terasa nyaman sekarang. Tidak lama dia berhenti di salah satu tempat makan yang tampak ramai. Dia memesan beberapa makanan dan mulai makan di sana. Dia tahu bahwa uang yang tadi dia kasih ke petugas SPBU akan kembali ke dompetnya. Namun di hari itu, sesuatu terjadi. Uang itu tampaknya tidak kembali ke dompetnya dan hal itu membuat dia kebingungan sekarang. Seperti tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia beberapa kali membuka dompetnya di sana, namun uang 100.000 itu tetap tidak ada di sana. Asep nampak panik karena semua yang dia hasilkan hingga hari ini akan lenyap secara perlahan ketika uang itu tidak ada. Bagaimana ini? Kalau uang itu nggak kembali, nanti uangku pelan-pelan akan habis, gumam Asep yang nampak panik dengan wajah yang sedikit pucat. Atas kepanikan itulah Asep kembali menyalakan motornya dan langsung menuju ke kontrakan Eman yang letaknya sedikit agak jauh dari tempatnya. Di sana kontrakan Eman nampak kosong, bahkan motornya menghilang dan tidak ada sendal atau sepatu di depan pintu kontrakannya. Asep langsung bergegas masuk ke halamannya. Dia mengetuk pintunya beberapa kali namun Eman tidak keluar dari dalam kontrakannya. Hal itu terdengar oleh pemilik kontrakan yang rumahnya tidak jauh dari sana. Asep akhirnya bertanya kepada pemilik kontrakan itu tentang keberadaan Eman. Namun pemilik kontrakan itu hanya menjawab, "Kang Eman sudah seminggu keluar dari kontrakan, Kang. Katanya sih ada kerjaan di luar kota, tapi tidak ada kabar lagi setelah itu." Asep hanya mengangguk pelan. Dia terdiam sebentar di depan pintu kontrakannya. Pikirannya nampak buntu, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah berpikir cukup lama, dia akhirnya ingat sesuatu. Apakah aku harus ritual lagi tanpa ditemani Eman ya? Sepertinya aku bisa deh kalau sendiri. Karena aku tinggal membeli peralatan dan membeli daging gagak itu ke kios langganan Eman di pasar. Dengan modal nekat akhirnya Asep berangkat kembali ke pasar. Dia mulai menyusuri pasar itu hingga akhirnya sampai ke kios tersebut. "Pak, gagak 1." Pedagang itu mengangguk pelan. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh Asep. Setelah dia mendapatkan gagak untuk ritual, dia akhirnya mulai mencari peralatan untuk membakar daging gagak itu sekarang. Uang kembalian yang dia dapatkan tadi pagi mendadak habis dan hanya tersisa uang recehan uang 1000-an yang ada di sakunya sekarang. Setelah malam menjelang, akhirnya Asep kembali ke pemakaman. Dia memarkirkan motornya di tengah-tengah pemakaman, lalu tidak lama dia membawa daging gagak itu beserta peralatannya melewati pemakaman. Pemakaman itu seperti jauh lebih menyeramkan dari terakhir kali dia ke sana. Suasananya sangat berbeda sekarang dan dia nampak sedikit ragu, sehingga beberapa kali berhenti dan ingin kembali ke motor yang terparkir di sana. Namun karena dia menginginkan uang itu lagi,
sehingga dia kembali lagi dan meneruskan langkah kakinya ke arah beringin besar yang ada di tengah-tengah pemakaman. Langkah demi langkah, Asep menembus jalan setapak yang diapit nisan-nisan batu tua. Dia seperti diperhatikan oleh sesuatu yang ada di dalam kegelapan. Namun Asep berusaha untuk mengabaikannya meskipun tubuhnya nampak sedikit ketakutan. Tidak lama kemudian dia akhirnya sampai di beringin itu. Karena ketakutannya yang mulai merayap ke seluruh tubuh, dia langsung menyiapkan peralatannya dan mulai menyalakan api untuk membakar daging gagak yang dia bawa. Bau dari bulu-bulu hitam yang terbakar menyebar dengan cepat. Lalu tidak lama kemudian baunya berubah menjadi bau gosong dengan asap yang menyebar dengan cepat ke seluruh pemakaman. Tidak ada tanda-tanda tentang kemunculan makhluk yang muncul seperti dulu ketika dia membakar gagak itu sekarang. Tidak sadar bahwa kini sudah hampir 10 menit berlalu dan tidak ada apapun dalam pemakaman itu, daging gagak itu sudah gosong. Dan hal itu membuat dirinya sedikit putus asa atas apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Entah apa yang salah dengan ritualnya, namun makhluk-makhluk itu nggak muncul dan mengerubunginya seperti yang dia lakukan bersama Eman. Tepat ketika api yang membakar daging gagak itu sudah mulai mati, seketika ada bau amis yang mendadak muncul dari arah belakangnya. Bau amis itu bukan seperti bau darah, namun sesuatu yang lebih busuk sehingga sangat menusuk hidung. Asep seketika berbalik. Di sana terlihat sesosok makhluk yang berdiri tegak dengan tubuhnya yang tanpa kulit. Tubuhnya benar-benar kurus dengan kain kafan robek yang menutupi sebagian tubuhnya. Terlihat pula di beberapa bagian tubuhnya berlendir dan menghitam, bahkan meneteskan cairan bau seperti bangkai. Lehernya nampak miring, dengan bekas jeratan tambang dari dalam. Lalu kulitnya nampak hijau pucat dengan kedua matanya yang kosong. Dia datang tanpa membawa apa-apa, dan Asep tahu bahwa bukan dia makhluk yang bisa memberikan uang yang ada di dompetnya. Sehingga Asep hanya mundur sedikit dan menoleh kembali sambil menunggu kemunculan makhluk lain yang akan membawa uang 100 ribuan untuk daging gagak yang dia bakar. Namun tidak ada tanda-tanda kemunculan dari makhluk lain di sana. Yang ada hanyalah suara dari makhluk itu yang berusaha mendekat kepadanya. Lalu di saat Asep yang sedang fokus mencari makhluk lain di sekitar makam, tiba-tiba salah satu tangan dari makhluk itu menyentuh pundak Asep. Asep mendadak membeku karena dia merasa sedikit perih ketika kuku dari tangan itu menembus kulit bahunya. "Berikan dagingnya." Hal itu tentu saja membuat Asep panik. Dan ketika makhluk itu berbicara, dia baru sadar bahwa dia lupa menaburkan garam ketika dia membakar daging gagak itu. Garam itu seharusnya bisa melindunginya ketika para makhluk itu datang, dan ketika tidak ditabur sekarang, mereka jadi bisa mendekat dan menyentuhnya. Wajah Asep semakin pucat, jantungnya berdetak dengan sangat kencang, dan ketika dia ingin melepaskan tangan yang menyentuh bahunya, tiba-tiba tepat di balik pohon beringin yang ada di belakangnya terdengar suara tawa perempuan yang melengking panjang dari arah kanan. Lalu ada sesuatu yang menyentuh telinga kanannya. Seketika rasa dingin dia rasakan, dan ketika Asep membalikan wajahnya kembali, di sana dia melihat sesosok kuntilanak dengan rambut yang panjang menyeringai tepat di sebelahnya. Wajahnya tampak hancur dengan kulit yang mengelupas, matanya besar seperti mata sapi dengan warna hitam yang menutupi seluruh matanya. Dia tertawa dan tepat ketika Asep melihatnya, tiba-tiba makhluk yang ada di sebelah kirinya seketika mencengkeram bahunya lebih kuat. Kuku-kukunya menyayat kulit, darahnya mulai menetes sehingga Asep langsung menjerit seketika. "Wah!" Dengan sekuat tenaga Asep melepaskan diri darinya. Dia meninggalkan bara api yang hampir padam dan langsung berlari ke arah motor yang terparkir tidak jauh dari pohon beringin itu. Daging gagak yang sudah gosong itu seperti tidak mau lepas dari tangannya, dan hal itu malah membuat para makhluk yang mulai bermunculan langsung mengejarnya dengan wajah-wajah mereka yang menyeramkan. Darah dari bahunya mengucur deras, tangannya gemetar, nafasnya terasa berat ketika dia berlari dengan rasa takut yang dia rasakan di pemakaman itu. Asep benar-benar panik. Dia ingin segera keluar dari pemakaman itu dengan segera, namun sepertinya hal itu rupanya tidak mudah. Karena ketika dia 10 meter lagi sampai kepada motornya yang terparkir, tiba-tiba sesuatu bayangan besar jatuh dari langit. Sosoknya hitam legam dengan dua mata merahnya yang menyala. Sosok itu langsung memeluk Asep dari belakang
Dan dalam sekali pelukan, tubuh Asep tiba-tiba tersedot di dalam kegelapan miliknya. Entah apa yang terjadi selanjutnya, namun ketika pagi tiba, tubuh Asep tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa. Kepalanya berdarah seperti terbentur oleh batu nisan yang ada di sana. Beberapa bagian tubuhnya berdarah dan memar, sehingga hal itu membuat kehebohan oleh warga yang tinggal di dekat pemakaman. Yang tersisa hanyalah motornya yang masih terparkir, juga peralatan untuk membakar daging gagak yang ada di pohon beringin. Namun daging gagak kosong yang dia pegang mendadak menghilang, dan sepertinya ada sesuatu yang mengambilnya. Dan hal itu pula lah yang sekalian mengambil nyawanya di pemakaman itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.